Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Ramdianisya. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan saya dan cara mengatasi kekurangan saya dan cara mengoptimalkan kelebihan saya. Dan di sini juga saya akan membahas tentang rencana saya untuk masa depan saya nantinya dan langkah konkret dalam pencapaian masa depan saya tersebut. Baik, pertama saya akan membahas kekurangan saya dan cara mengatasi kekurangan saya. Pertama, kekurangan saya yaitu saya malu berpendapat. Cara mengatasinya harus selalu percaya diri. Dan kedua, saya orangnya boros. Cara mengatasinya harus selalu irit. Ketiga, saya kalau berbicara masih suka berbelit-belit. Cara mengatasinya rajin membaca dan perbanyak kosakata. Dan keempat, saya orangnya keras kepala. Cara mengatasinya melatih diri untuk coba mendengarkan pandangan dan pendapat orang lain. Dan kelima, saya susah berbaur dengan orang banyak, apalagi orang-orang yang saya tidak kenal. Cara mengatasinya harus berani beradaptasi. Dan keenam, saya tidak berani kemana-mana sendiri, harus selalu ada yang temani. Cara mengatasinya harus mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Dan ketujuh, saya orangnya penakut. Cara mengatasinya selalu berpikir positif dimanapun dan kapanpun. Dan terakhir, saya tidak bisa berenang. Dan cara mengatasinya harus belajar berenang. Baik, saya akan membahas tentang kelebihan saya dan cara mengoptimalkan kelebihan saya. Pertama, saya bisa menyanyi, dan cara mengoptimalkannya selalu melakukan latihan rutin. Dan kedua, saya bisa memasak, dan cara mengoptimalkan atau cara memaksimalkannya praktik rutin memasak, mencoba eksperimen baru, dan mencoba resep-resep makanan yang baru. Dan ketiga, jujur. Cara mengoptimalkannya hindari kebohongan kecil. Dan kelima, saya orang yang jujur. Cara mengoptimalkannya hindari kebohongan kecil. Keempat, saya senang dalam belajar tentang hal-hal baru. Dan cara mengoptimalkannya mendokumentasikan apa yang telah saya pelajari dan mengembangkan diri lebih jauh lagi. Dan kelima, saya orangnya sabar. Dan cara memaksimalkannya tidak tergantung cobaan. Semakin banyak cobaan yang saya hadapi, semakin harus banyak bersabar. Dan keenam, saya tidak mudah menyerah. Dan cara
mengoptimalkannya, belajar dari kegagalan, anggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Dan ketujuh, saya bisa atur emosi saya, dan cara mengoptimalkannya tegar dalam menghadapi suatu masalah yang saya hadapi nanti ke depan. Dan kedelapan, bisa mengaji. Cara mengoptimalkannya yaitu konsisten dan tetapkan waktu khusus setiap harinya untuk mengaji. Dan kesembilan, saya menyukai hal-hal yang menantang, dan cara mengatasinya mengembangkan potensi diri dan cari hal-hal menantang lainnya. Dan terakhir, saya menghargai hal-hal kecil. Cara mengoptimalkannya tidak memandang rendah hal-hal kecil itu. Kadang bisa menjadi besar bagi orang lain nantinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang rencana masa depan saya nantinya dan langkah konkret dalam pencapaian masa depan saya nantinya. Sebelumnya, pasti semua anak memiliki impian agar kedepannya bisa menjadi seseorang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya nantinya. Nah, saya juga merupakan salah satu dari anak-anak remaja yang memimpikan itu. Harapan saya ke depannya ingin menjadi seorang wanita yang sukses dalam segi apapun itu, baik dalam menimba ilmu maupun dalam bekerja nantinya. Namun sukses tidak mudah dicapai hanya dengan bersantai tanpa mau melakukan apapun. Menjadi seorang wanita yang sukses harus dimulai dengan berusaha, belajar, dan berdoa. Kedepannya saya memiliki keinginan untuk bekerja dalam sebuah perusahaan dalam bidang sumber daya manusia, atau yang biasa kita kenal Human Resources Development atau HRD. Saya ingin menjadi wanita mandiri yang ingin bekerja tanpa menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ketika nantinya saya bisa mencapai keinginan saya untuk bekerja dalam sebuah perusahaan dalam bidang yang saya pilih, saya akan berusaha untuk selalu bekerja semaksimal yang saya bisa dan bisa membantu
membangun citra perusahaan. Penghasilan dari hasil kerja saya nantinya akan saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya karena telah memberikan saya dukungan dan memberikan doa kepada saya, sehingga saya berhasil dan bisa sampai ke titik di mana semua orang ingin merasakannya, yaitu menjadi seseorang yang sukses. Saya berencana akan membuka usaha dari penghasilan yang telah saya dapatkan selama saya bekerja. Dan saya memiliki impian untuk mempekerjakan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki pekerjaan. Jika usaha saya sukses nantinya, insya Allah saya memiliki rencana untuk membuka cabang di beberapa daerah di Indonesia. Penghasilan yang saya dapatkan nantinya akan saya bagikan ke beberapa panti asuhan yang membutuhkan, sekaligus memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi sebagai Human Resources Development atau HRD, dan langkah untuk mencapai keinginan saya dengan selalu belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, berani mencoba dalam hal-hal yang positif yang nantinya akan menjadi pengalaman bagi saya dalam membangun karakter saya. Memilih lingkungan yang positif juga membantu saya dalam mencapai tugas saya. Dan dengan memilih teman dan memilih lingkungan yang positif juga membantu saya dalam mencapai tujuan saya, dengan memilih teman yang akan mendukung saya dalam mencapai tujuan saya, dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Dan kedua, tujuan saya, penghasilan dari hasil kerja keras saya nantinya akan saya gunakan untuk membuka usaha dan membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi langkah untuk mencapainya dengan mengelola keuangan, mengelola pengeluaran, dan menabung untuk masa depan nantinya. Dan selanjutnya, tujuan saya ingin menjadi wanita yang mandiri, dan langkah untuk mencapainya dengan meningkatkan kepercayaan diri dan selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itulah tadi pembahasan saya mengenai kekurangan dan kelebihan saya, dan cara mengatasi kekurangan dan cara mengoptimalkan kelebihan saya, dan rencana masa depan saya nantinya, dan langkah konkret dalam pencapaian masa depan saya tersebut.
Mungkin sekian dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.